Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Bilangan pasal 4 ayat 34 sampai 37. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu lagu pop rohani, judulnya Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kira-kira lagunya demikian. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Saudara, lagu ini mau mengatakan apa? Lagu ini mau mengatakan kerja bagi Tuhan dan kerja di rumah Tuhan itu selalu menyenangkan, ya. Tapi kerja bagi Tuhan dan kerja di rumah Tuhan tidak jarang juga berat. Hal ini diungkapkan oleh lagu tadi dengan kata-kata pikul salib. Mengapa berat? Karena kerja bagi Tuhan dan di rumah Tuhan selalu ada tantangan. Namun demikian, kerja bagi Tuhan tetap menyenangkan sebab Tuhan akan menguatkan dan terus memberkati. Hal itulah juga yang dirasakan oleh Bani Kehat yang bekerja dan melayani Tuhan di kemah pertemuan. Siapa itu Kehat? Kehat adalah satu dari 3 putra Lewi. Putra Lewi yang lain bernama Gerson dan Merari. Arti Kehat dalam bahasa Ibrani adalah kumpulan. Keturunan Kehat itu antara lain Musa, Harun, Miriam, dan juga Korah yang terkenal sebagai si pemberontak. Kehat hidup sampai usia 133 tahun. Bani Kehat, seperti keturunan Lewi lainnya, bekerja di kemah pertemuan sebelum adanya Bait Allah. Nah, dalam bacaan kita, Tuhan memerintahkan Musa dan Harun mencatat Bani Kehat dengan maksud supaya pelayanan ibadah di kemah pertemuan bisa diatur agar berjalan baik dan lancar. Apa saja pekerjaan Bani Kehat di rumah atau di kemah pertemuan? Pekerjaan mereka yaitu yang pertama, memelihara tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah dan perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah. Ini bisa dilihat di Bilangan 3 ayat 31. Pekerjaan mereka yang kedua yaitu mengurus dan memelihara barang-barang maha kudus. Bilangan 4 ayat 4. Dan pekerjaan mereka yang ketiga, mengangkat barang-barang kudus setelah ditudungi. Pasal 4 ayat 15 dari kitab Bilangan. Pekerjaan Bani Kehat ini diatur dan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya pekerjaan yang dilakukan Bani Kehat adalah suatu kehormatan. Karena tidak semua orang atau suku Israel boleh bekerja langsung di kemah pertemuan atau di rumah Tuhan. Begitu pula dengan orang-orang percaya zaman sekarang, saudara-saudara. Katakanlah orang Kristen. Tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen yang peroleh kesempatan dan sekaligus kehormatan bisa bekerja bagi Tuhan dan bekerja di rumah Tuhan. Zaman sekarang rumah Tuhan disebut gereja. Ya. Tidak semua orang Kristen menjadi majelis atau presbiter, pengurus pelkat, pengurus komisi, atau bekerja di kantor gereja, atau menjadi pemandu lagu, organis, ya, tidak semua. Tentu menyenangkan sekali bisa mendapatkan kepercayaan dan kehormatan dari Tuhan untuk melayani Dia. Sebab siapakah kita ini? Bisa melayani Tuhan. Kita tiada lain hanyalah manusia-manusia yang biasa bahkan yang hina.
tetapi boleh bekerja dan melayani Tuhan, oh ini sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, tapi faktanya tidak semua orang percaya yang berpandangan bekerja bagi Tuhan itu suatu kehormatan. Ada juga orang percaya yang menganggap remeh dan rendah bekerja bagi Tuhan atau menjadi hamba Tuhan. Sebagai contoh, saya dulu punya kakak rohani di Surabaya yang namanya saya panggil Bapak Sigit. Dia waktu itu sudah semester akhir sekolah tinggi teknik di Surabaya. Lalu dia tinggalkan sekolahnya itu dan masuk sekolah I3 di Batu Malang. I3 itu Institut Injili Indonesia. Karena panggilan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya ayahnya marah sekali dan berkata, "Buat apa kamu jadi pendeta? Tahu nggak? Pendeta itu pengemis pakai dasi, pengemis pakai jas." Tentu sungguh menyakitkan kata-kata sang ayah itu. Tapi kakak rohani saya tetap melanjutkan sekolah teologinya sampai selesai karena dia yakin itu panggilan Tuhan. Dan sekarang dia boleh jadi hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Kalau boleh satu contoh lain lagi. Ada satu keluarga di kota Malang, Jawa Timur mempunyai 3 anak perempuan. Anak perempuan yang pertama itu pandai sekali, pintar. Lalu oleh orang tuanya dimasukkan sekolah kedokteran. Anak yang ketiga cantik sekali. Lalu oleh orang tuanya dimasukkan sekolah pramugari. Nah, anak yang nomor 2 ini, maaf, agak kurang. Lalu mau dimasukkan mana ya? Dibawa oleh orang tuanya masuk sekolah Alkitab di Malang. Agak kurang malah dimasukkan sekolah Alkitab. Sudah jadi hamba Tuhan aja lah, ini agak kurang. Ini artinya apa? Artinya jadi hamba Tuhan itu dipandang rendah. Inilah contoh-contoh tentang sikap yang memandang rendah orang yang bekerja bagi Tuhan atau menjadi hamba Tuhan. Selain itu, saudara-saudara, yang perlu dicatat juga bahwa meskipun bekerja bagi Tuhan itu menyenangkan, bekerja bagi Tuhan itu juga tidak ringan. Karena selalu ada tantangan yang dihadapi. Sudah bekerja dengan baik, masih disalah-salahkan. Sudah melayani dengan sungguh-sungguh, masih dihujat, dikata-katai, bahkan difitnah. Saya masih ingat waktu saya melayani di jemaat saya yang dulu, ada seorang ibu yang baru menjadi presbiter. Baru pertama kali juga dia jadi presbiter. Dia tahu itu panggilan Tuhan, dia hayati pembinaan yang diberikan, dan dia melayani dengan setia. Melayani perkunjungan, mendoakan yang sakit. Pokoknya dia lakukan tugas sebagai hamba Tuhan dengan setia. Tapi apa yang terjadi? Dia malah dihujat, malah dikata-kata oleh rekan-rekan presbiter yang lain. Dibilang, mosok itu baru jadi presbiter sudah nampang tampil di mana-mana. Pasti ada maunya itu. Pasti minta sesuatu itu. Dan suatu hari dia pergi ke gereja ketemu saya dengan menangis. Dia membawa surat, dia katakan, "Pak Pendeta, saya tidak kuat, saya mau mundur." Saya tanya, "Maksudnya apa, Ibu?" "Saya mau mundur dari presbiter." "Kenapa?" "Ya, saya coba melayani yang baik, dengan tulus, dengan sepenuh hati, tapi malah saya dikata-katai, dihujat, difitnah. Katanya saya melayani ada maunya, melayani hanya untuk dipuji orang. Saya tidak kuat, Pak Pendeta, saya mundur saja." Karena yang mengata-ngatai justru bukan orang lain, rekan presbiter sendiri. Terus saya katakan, Ibu mau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati iblis?" Ibu ini kaget dan dia cepat berkata, "Saya ingin menyenangkan hati Tuhan dong." "Kalau Ibu ingin menyenangkan hati Tuhan, jangan mundur. Kalau Ibu mundur, Tuhan sedih, iblis senang. Terus melayani Tuhan, tidak apa-apa. Ibu dihujat itu
membawa poin bagi ibu di sana. Orang-orang yang menghujat itu malah dikurangi poinnya oleh Tuhan nanti. Terus melayani yang baik. Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan akan berkati ibu terus. Syukur akhirnya dia mengambil kembali surat pengunduran dirinya dan dia pulang dengan satu tekad, dia hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, apapun yang terjadi. Di sini saya mau katakan kepada semua orang yang bekerja bagi Tuhan dan yang bekerja di rumah Tuhan, terus semangat. Jangan kendor, jangan mundur dalam melayani Tuhan. Walaupun menghadapi tantangan, bahkan tantangan berat. Tuhan tidak tinggalkan. Dan bekerja bagi Tuhan itu suatu kehormatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Ingat dan pegang pesan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Engkau juga ingatkan kami, terutama anak-anak-Mu yang sudah Engkau panggil, pilih, utus untuk melayani, untuk bekerja bagi Tuhan, bekerja di rumah Tuhan. Tetap kuat, tetap setia, walaupun menghadapi tantangan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan hamba-hamba-Mu yang setia. Terus menyertai dan memberkati. Biarlah hamba-hamba-Mu yang setia senantiasa menjadi berkat Tuhan bagi sesama, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.